Selamat pagi Mama, Papa, dan anak-anakku yang diberkati Tuhan Yesus. Berkat dalam pagi ini kita akan mengikuti ibadah bulan Kitab Suci Nasional pertemuan yang ketiga dengan tema Aku diberi tugas oleh Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, kita mau menyanyi bersama dulu dengan lagu pembuka. Mari kita menyanyi bersama. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Tuhan. Tangannya diangkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, dengan penuh cinta, Engkau telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab-Mu sebagai utusan Bapa yang penuh kasih. Tuntunlah kami, anak-anak-Mu, agar melaksanakan kehendak Bapa seperti Engkau. Bantulah kami agar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan teladan cinta kasih-Mu, agar nama-Mu semakin dimuliakan di seluruh bumi, sebab Engkaulah yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tangannya diangkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pembacaan diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia
takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus pada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, para bunda dan para ibu mau mengajak anak-anak bermain. Nanti anak-anak bisa bermain bersama mama papa, kakak, adik, juga eyang, atau siapa saja yang ada di rumah. Nah, sebelumnya, mari kita saksikan dulu contoh cara bermain dari para bunda dan para ibu guru. Ayo, Nora, Eri, Yani, tutup telinga dulu. Jadi bilang temannya, aku penjala manusia, tapi tidak boleh bicara ya. Sudah? Coba bilang pada ibu apa? Aku penjala. Nah, anak-anak, tadi kita sudah bermain bersama ya. Melalui permainan tadi, kita belajar bahwa Tuhan yang Maha Kuasa memanggil kita untuk membawa sukacita kepada sesama. Seperti Simon Petrus, dia diubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia, yakni membawa sesama untuk mengenal Yesus. Nah, anak-anak, seperti Petrus dipanggil untuk menjadi utusan Tuhan, kita pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Anak-anak dapat menjadi utusan Tuhan untuk mengajak orang tua, kakak, adik, dan teman-teman untuk lebih dekat dengan Tuhan, dengan rajin mengikuti misa, membaca kitab suci, dan rajin berdoa. Baik, Mama, Papa, dan anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama naikkan doa permohonan kita. Tuhan Yesus, mampukan kami melakukan tugas kami untuk mengajak orang tua kami, saudara-saudara kami, dan orang-orang di dekat kami untuk lebih dekat denganmu, dengan rajin berdoa, membaca kitab suci setiap hari, dan juga rajin mengikuti misa. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati pula sekolah kami, KB, TK, SD, SMP, dan SMK Marsudirini dalam program penerimaan murid baru tahun ajaran 2021 dan 2022. Berkatilah sekolah kami ini dengan banyak murid baru yang mau bergabung di sekolah ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan doa permohonan kita dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan doa penutup. Kita sambil menyanyikan tanda kemenangan kita ya.
Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Ya Yesus yang penuh kasih, Engkau telah memilih Simon Petrus menjadi penjala manusia, agar ia mewartakan sabda-Mu. Pilihlah kami menjadi murid-Mu, dan tuntunlah kami agar sanggup mengikuti Dikau dengan setia. Bantulah kami agar berani melaksanakan sabda-Mu di dalam hidup kami setiap hari. Engkaulah yang hidup bersama Bapa dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Ibu dan anak-anakku yang terkasih, demikianlah ibadat bulan Kitab Suci Nasional yang ketiga telah selesai. Mari kita tutup dengan lagu penutup. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci.